Kita lanjutkan di video kedua terkait lanjutan kaji kita masalah talqin zikir ta'lim. Tahada tina zikri ta'lima adabul alami wal mu'alimi. Ini berada di bab 1 masih. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa sandaran dalilnya untuk talqin zikir tadi apa? Quran surat Asy-Syaffat ayat 35 kan? Nah, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Ya kan? Nah, idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, itu harus ditanamkan langsung ke kalbu, tidak digantung begitu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepala antum jadi Tuhan. Nggak bisa. Ya. Coba syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Pas Allah nunduk. Pas Allah nunduk. Duduk. Kemana? Sini nih. Bisa amarin ya? Yang kedua, benih kalimat tauhid yang diajarkan serta disertai dengan ilmu hakikat. Dibarengin dengan ilmu hakikat. Levelnya beda. Berarti yang kedua ada barengan ilmu hakikat. Inilah talqin zikir bagi orang khusus. Nah, ini nggak bisa berjamaah bro, dipanggil nanti. Duduk nggak? Ya, di sini udah ada yang dipanggil. Yang duduk pernah dipanggil juga sama yang di sana, gitu. Ya. Mana dasar dalilnya, istidlal dalilnya? Firman Allah Quran surat Muhammad ayat 19. Baca. Tuh dasarnya. Wa'lam annahu. Ingat ya? Sebelum dikit. Wa'lam annahu. Itu individu. Baca. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومشواكم. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Rabb selain Allah. La ilaha illallah kan? Ini individu nih. Mohon ampunlah atas dosa kamu. Minta ampun dulu. Sudah itu diperintahkan. Setelah minta dosa ampun kepada mukmin, perempuan, mau laki-laki. Kalau dosa ampun masih umum, masih sendiri-sendiri bro. Tapi kalau udah tinggi, berhak dia mengampuni dosa orang lain. Bapaknya, anaknya, tetangganya, asal mukmin, berarti dia wali. Makanya jarang. Nggak bisa talqin yang kedua ini ke umum. Duduk nggak? Karena dia juga boleh mentalqin orang lain. Gimana mau dakwah kalau diri antum gak didakwahi diri sendiri? Gimana mau membersihkan orang lain kalau tubuh antum belum bersih? Gitu dong. Berarti derajatnya lebih tinggi nggak?
Quran apa tadi? Ada di Muhammad. Ayat 19. Kontaminasinya materi. Tauhid kan? Duduk kata. Mau kemana lagi? Sampai ya? Itu talqin kedua. Udah ada sini belum ada bro. Bingung kan mencari talqin. Talqin hakikatnya bingung. Iya. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut dalam Sirrul Asrar bahwa orang yang pertama kali meminta dari Nabi SAW jalan yang paling dekat, jalan yang paling utama, paling mudah menuju kepada Allah. Siapa dalam sejarah? Ali bin Abu Thalib. Itu dia yang meminta talqin hakikat. Antum meminta talqin itu, talqin umum aja belum. Gimana nih? Secara benar ya, diamalinnya belum. Gini mau talqin hakikat. Setelah diminta, saat itu Nabi menunggu. Nabi juga nunggu, nggak bisa langsung. Sampai malaikat Jibril turun dan mentalkin Nabi dengan kalimat tauhid kepada Nabi sebanyak 3 kali. Kalau umum 156, 156 itu umum. Ya. Tapi kalau khusus 3 kali. Ada di Quran itu. Nabi kemudian mengikuti sebagaimana diucapkan oleh Jibril 3 kali. Betul kan? Ayatnya ada tuh. Nah, barulah kemudian Nabi mentalkin kalimat tauhid kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian dipanggillah sahabat satu-satu. Nah, tiap satu orang talqin zikirnya pasti berbeda. Paham ya? Paham. Nah, itu ya talqin khusus. Walhasil, talqin zikir adalah praktek yang telah dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya Sayyidina Ali yang terus bersambung hingga para sahabat lainnya yang sifatnya khusus, baik pun talqin secara umum. Ya. Yang kemudian talqin zikir ini dilanjutkan, dilestarikan dari generasi ke generasi oleh para wali Allah kepada para murid yang menempuh jalan menuju Allah yang disebut salik. Itulah yang disebut orang-orang yang mengamalkan torekot. Betul nggak? Nah, pertanyaannya, Nabi bertorekot nggak? Ayo, torekot. Siapa yang bilang bid'ah? Nung cucunya pisau. Talqin zikir adalah alat. Dengan begitu adalah alat. Alat apa? Transportasi menuju Allah. Betul kan? Bahasa kerennya. Ya. Karenanya menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, talqin zikir ini merupakan alat untuk memangkas apapun selain Allah dari qalbu antum. Apapun selain Allah. Yang mentalkin alat pangkas itu, membersihkan itu dari selain Allah. Sehingga nantinya dalam kolbu orang yang ditalkin, isinya hanya Allah. Duduk. Itulah tauhid hakiki. Secara umum kembali dari maksiat menuju taubat, itu syariat. Iya kan? Antum udah maksiat, suruh taubat, bisa juga talqin. Nah, talqin TK. Taubat sama lado. Ya, kan banyak tuh. Ada taubat sama lado kan. Alap jale pade dimakan juga. Nah, itu dari maksiat menuju taat, dari buruk menuju baik. Talqin juga tapi syariat. Maka taubat secara khusus ya, ialah usaha setelah taubat secara umum. Nggak umum nih taubatnya ya. Untuk meninggalkan apapun selain Allah.
kalau tidak memerlukan guru talqin yang besar, susah. Akan kembali lagi ke habitatnya. Nah, betul nggak? Mabok lagi, ya, bersihin lagi, kan gitu? Iya kan? Ah, yang duduk nggak boleh bosen kayak gitu. Mabok lagi, bersih lagi, mabok lagi, bersih lagi, betul kan Pak? Di sini nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada yang mabok. Masya Allah. Ya, nah. Maaf ya, Andung sampaikan ini supaya jelas. Jadi udah jelas. Dari buruk mudah-mudahan jadi baik permanen. Baiknya. Ya. Harmoninya ada. Serta melihat Allah secara ainul yakin musyahadah. Sedangkan musyahadah kata Syekh Abdul Qadir setelah ditalkinnya menjadi benar, tidak mungkin diperoleh kecuali melalui talqin zikir. Melihat Allah secara ruhani. Dari seorang syekh mursyidnya yang sudah sampai makrifat yang diterimanya dari syekh mursyid sebelumnya, kemudian melengkapi kekurangan dari apa yang Allah perintahkan kepadanya dan melalui perantara wasilah, kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya talqin ialah cara taubat tingkat tinggi yang disebut khusus. Setelah sebelumnya bertobat dari kesalahan dan dosa yang diperbuat. Melalui tobat inilah kolbunya hidup bersih. Karena ditanamkan binih-binih tauhid. Bersih dari selain Allah hingga mencapai musyahadah. Insya Allah. Kalau udah musyahadah merupakan aplikasi dari ajaran syariat disebut ihsan. Apa? Ihsan. Itu dia. Yang merupakan satu bagian dari rukun agama. Wajib diketahui. Selain sebelumnya Islam dan iman, maka ihsan. Jadi kalau ditanya apa itu ihsan? Dirasa-rasa. Bisa lupa juga bro, kue korin tuh. Allahu Akbar karena jiwa pacar. Nah, payah. Badannya belum naki, kalbunya belum bersih. Jadi apa itu ihsan? Tanya Jibril. Jibril kan nanya di Quran, apa itu ihsan? Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu disebut musyahadah. Iya kan? Apabila kamu tidak mampu melihatnya, memang gak bisa melihatnya kok. Maka sesungguhnya dia melihatmu. Yakin gak tuh? Itu musyahadah. Musyahadah di permen di mana ya Allah itu? Lagi ngapain ya Allah? Asal itu. Enggak gitu. Mikirin pacar aja susah. Ya. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, jadi talqin zikir jahar kalimatnya apa? La ilaha illallah. Kalau boleh dipermisalkan, nah kita bahasa misal supaya lebih padat pemahaman kita pas ditalqin ini menjadi serius kan. Masa ditalqin ingat rokok, pusing. Permisalan, diambil contoh atau bahasa kerennya itibar makna ya. Nah, gitu. Ibarat surat perintah dari presiden. Nah, SK presiden nih Pak. Nah, SP. Ya, ada ya SP presiden ya. Terkait instruksi dari presiden yang mesti dilakukan apa saja walaupun sudah ditandatangani oleh presiden, perintahnya sudah ditandatangani presiden, tapi kalau nggak distempel kepresidenan tetap aja perintah itu nggak sah. Setuju? Sah nggak Pak? Harus aja cap.
mau mentalkin. Stempelnya mana? Betul kan? Walaupun di awal jadi ulama beken, populer, umpamola jadi buya viral, sajuta ume, sekalipun batitel sarjana, sepanjang-panjang tali baru, maaf, sagalo panjang, apal hadis, ahlu tafsir, mangaloka fikih jo jidal, sagalo pandai, sekali ditanya ume, langsung dijawabnya, banyak tuh lah macam itu dong. Ibarat mesin, utaknya lah sama aja mesin internet. Mencari jawaban sarapan bah Google. Aduh sadonya pak. Tapi kalau alun juo kane takin saroman juo. Alun di stempel atau alun kane cap. Lasah bisa dipertanggung jawaban itu. Wah, pikir. Buka mbah Google. Disebar tuh pak. Udah sah nggak itu? Stempel nggak ada. Stempelnya indah, ado, betul pak. Belajar jo pak Al. Capnya nggak ado capnya laisa. Aja no on jual percaya aja itu sebar dulu tuh. Diteruskan. Jadi kesalahan dong. Enggak disombong dulu tuh. Manyene juga ya. Dari apa? Dajjal net. Jadi ibarat mesin utak. Kan mesin internet dah. Anda bukan memperkecil itu. Ada pula positifnya dong tunjukan kalau pandai antum menyaring. Kan kemarin udah dikaji. Ada pula contohnya pak. Kapatang dikaji mencoba pula contohnya. Alhamdulillah. Adonan pak. Dakwah. Untuk antum. Sah ndak jawaban itu? Bertanya. Lambe laun ndak lakuin. Kalah jo mesin pencari. Betul. Tapi di andong ndak cameh. Kalah mesin pencari itu. Betul ndak? Percaya ndak antum nan cerdas itu di mana letaknya? Di siko. Kok. Cari stempel tuh. Walaupun ndak asli. Itu pentingnya kita mempunyai guru mursyid. Setuju? Kan benar tuh. Kalau bertorekot, membersihkan hati, nggak ada gurunya jangan setan, nggak enak. Korin. Bener kan? Nah, kane, alhamdulillah sih kok nggak kane doh. Kok sekompak jangan dong masalahnya. Jalan. Di luar kane lah bodoh teuing. Ada aja tuh, ikut jadian Tuhan, ngaco, nggak sadarnya, ya. Mesin Google jadian Tuhan, kan nggak sadar tuh. Jadi batanyo, mesin pencari ada nasabnya. Nasabnya banyak, dikumpulan kan? Siapa mengumpulannya? Orang yang diciptakan oleh Allah paling cerdas di atas dunia adalah Yahudi. Setuju enggak? Mulai gilo Yahudi kok. Islam diobo-obo jo. Haleluya. Anda gilo tuh ulama tuh. Anda gak rese kalau akidah tuh. Kalau hanya dicari Tuhan, demo ndak akan mempan macam itu. Dia talkin zikir. Jauh selesai nama. Percayalah. Jangan khawatir. Itu pentingnya kita. Ada guru mursyid yang punya nasab. Bersambung. Sampai menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Insya Allah guru nan sarongan itu pasti basultan, bakaroma, juobana dalam aja menterapi, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bagi murid-muridnya gratis dapat kopi. Payah. Ini nak kecame, saya kabian. Came kabian, enggak kan? Aduh, saya kan?
istilahnya lah ada stempel cap otoritasnya nak. Tuh pertanyaannya kini sekarang kalau itu si P-nya umum, sifatnya umum nih, stempelnya bisa dipakai secara umum. Seumpama tinggal klik di medsos siapa saja walaupun secara nalar seolah luar biasa, kan gitu kan klik nampak. Itu mah tetap aja stempel pasaran, stempel obral. Kan ke umum. Cingkaha, indak cingkaha, supi, ulama bisa mali ya Pak? Umum enggak? Bisa validnya itu dipertanggungjawabkan? No. Itu namanya tukang obral. Mau antum percaya sama tukang obral itu? Antum kan cari yang bagus, yang benar, yang sempurna, betul kan? Harus valid kan? Berang-berang aduh indah, ada nama cubu-cubu juga. Itu perbandingannya ilmu torekot. Ajan cubu. Marang sang puluh si ampah kok ya lah. Kalau secara mada biasa andong suko. Tapi kalau lah mencoba ilmu Allah diperbandingkan, sorry. Itu akidah ya. Bagi anak-anak UIN, kalau ilmu Allah diperbandingkan wajib kamu menyelesaikan dengan hukum-hukum ruhani. Sampai? Masya Allah. Keren murid antum. Nan ndak percaya keren. Nan percaya sebabnya kue mana. Manusia yang hidup di akhirul zaman, kecerdasan akalnya ya hanya di bagian luarnya saja. Sampai akal pikiran itu sifatnya hukumnya asbab tetap aja terbatas. Sepakat? Sepakat. Ngapal 3 hari 3 malam badannya di kepala. Betul kan? Betul kan? Antum zikir la ilaha illallah sabulan Pak, ndak mati. Indak paniang. Indak pulo sakit pinggang, sakit paru, asam urat hilang. Nggak percaya terserah. Cukup saya seorang, baik ke gunung, la ilaha illallah saya taruh itu, nggak mati. Banyak bukti. Manusia yang hidup di akhir zaman itu mudah kaget, gampang terkejut. Jujur. Mudah kaget, gampang takajui. Hanya dengan kecerdasan bagian luar aja alat takajui ndak on tuh. Iya kan? Bisa dikadalin hidup antum sama hal yang begitu. Masa dikadalin sama kecerdasan dajjal net? Paneh utak antum. Betul kan? Jadi walaupun manusia itu segala pinter, segala jago, jawab tetap aja sama kalau belum kena cap stempel. Betul kan? Dah kena talqin belum? Nung tanya interaksi. Harus dikenakan. Mulai besok harus dikenain. Anda masih kasihan dulu nih. Ya. Ngeri juga kajinya ya. Enggak, untuk kebaikan. Siapa yang nalkin? Kalau yang nalkin antum itu tingkatan RT bro. Wilayahnya RT. Betul kan Pak? Masa tingkatan RT mau nalkin wilayah negara? Bingung lah. Iya kan? Itu juga kalau stempelnya asli kan, kalau palsu apa? Sekarang jaminannya ya, syahnya dunia medsos itu apa? Syahnya apa? Ukuran kevalidannya apa? Interaksi. Kalau nasabnya nggak jelas, valid nggak?
Nasabnya kemana Pak? Buatan mana? Kumpulan orang banyak kan? Ada kejahilan nggak di situ? Memang ada positifnya kalau antum nggak pandai menyeleksi, hancur tuh. Jadi kalau nasabnya nggak jelas, sifatnya bisa diakses ke umum, dah jelas dah, tetap aja itu obrolan, pasaran, secanggih apapun dia, ya. Kok nggak dijatuhin ya? Enggak, ya. Kesultanannya nasabnya nggak jelas. Itu yang antum pakai untuk menyelesaikan segala problema kehidupan? Jujur. Dijamin bukan selesai tapi amburadul. Amburadul dah. Akan amburadul kehidupan antum. Itulah cita-cita Dajjalnet. Maka akan turun siapa? Kata Quran. Sering kita beli Al-Fatihah. Imam udah. Itulah dia. Dajjalnet menjadi katuhan seluruh umat. Tahu nggak? Paham ya? Akan digitukan dulu. Nauzubillah min dzalik. Tanda kiamat kubra udah dekat ya. Jadi yang mahal, yang berkah itu ilmu yang ada stempelnya. Setuju? Halo. Yang mahal itu ilmu, yang berkah itu ilmu yang ada nasab stempelnya, ya. Itu yang benar, itu yang mahal. Paham ya, Iwan sampai sini? Nah, yumkinu kal qaulu anna talqina bahijun tamani la taqafidati yajibu an yatama tasaqasul ghali bil kamali bihaitu yajibu an yakuna hunaka katiru minal mabiati fisyauki. Bisa dikatakan talqin itu mahal, nggak obralan. Yang mahal itu pasti ada kesempurnaan. Yang obralan itu pasti banyak di pasar, betul kan? Nah, iya. Legalitas karena untuk mentalkin tidak bisa tanpa izin orang yang sampai ke tingkat mursyid. Yang nasab gurunya harus tersambung menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Kalau antum mengamalkan talqin atau seumpama mentalkin direka-reka sampai nangis pun antum, tetap aja judulnya itu sih sedang belajar main seni. Ya, kan main seni Pak, kan banyak. Gitu. Dengan segala hormat bagi para ulama pemimpin zikir, munajat, doa dimanapun berada yang bisa menangiskan banyak orang, bagus, nggak jelek itu, benar, bagus. Tapi harus tahu ya, nggak akan sampai ke mulkil jabarut, enggak, dijamin enggak. Yang sampai di situ ya di situ aja. Udah selesai, udah nangis, besok lupa lagi, lalai lagi ya kayak gitu ya. Nangis 3 hari, dapatnya nangis kan. Udah besok cingkah lagi kan. Ya banyak. Menang dapet menangis saja. Manang dapet onjak-onjak lontong saja. Paling tahan 3 hari. Lah hilang 3 hari. Cingkah balik. Adeh, kok ndak ada di siko. Aduh mangean kan dakwah ndak di siko saja tuh. Nah. Jadi ada aturan mainnya, Bro. Ada aturan mainnya, Pak. Kalau mau jadi pentarbiyah, penterapi, dosen, pendakwah,
Ada aturan mainnya, Pak. Oh gitu, bro. Ada aturan mainnya, gitu. Nggak bisa buat aturan sendiri kan? Jangan sampai salah ambil kan? Masa sih pengen barang berkelas tapi diambil dari barang obralan? Aneh nggak? Bingung antum nih cara bertaklim, cara ngambil ilmu antum. Cuma antum lagi. Kan bingung. Makanya banyak yang nyasar. Buktinya? Sekali lagi ya antum ingatkan. Ikuti aturan yang sudah baku. Aturan hidup kita udah baku nggak? Ayo. Tanya, udah baku? Yang namanya baru di net tuh. Aturan kita udah baku dari sononya sampai kiamat. Murid yang nggak mau mengikuti aturan yang sudah baku, lalu buat aturan sendiri, ngikut lagi aturan yang banyak di mbah-mbah antu balaku. Ya. Kemudian nggak berhasil, itu namanya sombong. Apa? Takabir. Gitu aja. Namanya orang sombong. Jujur, kalau diperintahkan mencipta tarekat andong nih ya. Ini sombong kan boleh. Ya. Jujur, kalau andong disuruh menciptakan tarekat, bisa, gampang. Bisa saja ciptakan wirid aurat, bisa. Ada di Jawa yang banyak menciptakan ahli hikmah lah, buat wirid sendirilah, gampang. Ngarang sendiri aja. Udah jadi profesor, gampang. Bisa buat sholawat sendiri, bisa. Dalil paham kok andong. Apa susahnya? Apalagi ada mesin pencari Google ya Pak ya. Mungkin gampang. Gampang kan? Bisa aurat sendiri kan? Wirid bisa, buka tuh mesin pencari selesai. Gampang zaman sekarang. Apa susahnya? Tapi mau ngapain? Ngapain? Enak ngikut yang sudah baku ya. Enak mana? Ngapain jadi sombong ya? Kan sombong tersembunyi yang paling berbahaya Pak. Itu yang paling bahaya. Sombongnya itu latifah. Gitu. Tengok. Santunnya luar biasa. Banyak orang kayak gitu. Itu buat susah hidup sendiri. Benar. Lah, diucapkan dengan lidah, ditarik dengan rasa, dari perut, parui sampai ke ubun-ubun, kan itu. Lah, kan itu. Indah bagara tuh bukan mainan tuh. Yang kayak gitu bukan mainan tuh. Penghilang ongeh. Betul nggak Pak? Pahilang ongeh. Lah, indah ongeh deh. Ongeh juga berarti nak ngerti. Paham kan? Masya Allah. Gerak saroman itulah dikaji para ahlul ulama, ahlul hadis, ahlul spiritual Islam, ahlul ruhani. Dari antum masih jadi caciak. Kalamu, udah dikaji itu. Garakan macam itu tuh. Bahwa di tengah dado awak, tengah dado manusia, ada latifah akfa. Apa? Latifah akfa. Latifah akfa itu sirkuit rahasia Allah. Asir. Sirkuit di sini bukan di siko. Rahasia Allah yang disimpan di tengah-tengah dada seorang manusia. Hanya yang namanya manusia. Rahasia Allah diletakkan. Latifah akwa.
Ikhwan, itu bukan benda. Itu bukan benda, bukan materi. Enggak bisa dideteksi pakai teleskop, pakai alat canggih, enggak bisa. Kalau ada yang bisa mendeteksi dengan alat teleskop, lu bayar. Enggak bisa dilihat secanggih apapun alat tuh, enggak. Disitulah letaknya Nur Muhammad. Tanya di mana letak Nur Muhammad? Di Singkong. Syir, Latifah Akfa, Aras. Talatak di sinan disimpan di kemuhammadan. Bukan di mesin pencari Google, bro. Gimana ini? Kita udah bertahun-tahun bertarekot. Lepas S2 masih juga paham. Kan bingung. Masih juga nyari mesin ini. Epistemologi. Nasabnya aneh pula apa yang dilarang sama Allah. Bukan gak boleh. Ilmu itu terletak di mana? Dado antum. Itu paling tinggi. Kemuhammadan. Nur Muhammad. Latifah Akwa. Indah disiko. Jadi kalau yang namanya manusia nggak bisa mengolah wilayah tengahnya, nggak bisa diolah, dijamin hidup antum teecrek. Ada yang ngerti bahasa Sunda? Teecrek. Tahu teecrek? Indak bana. Tabaco nih tuh. Nggak bisa ditawar lagi. Bah. Kalau mainin wilayah la ilaha illallah dengan ilmu pencarian tuh gak anu tekan tuh. Kasihan. Al-gatarasu hiya malayu fahmuzidan. Al-muta'azrifun wasalu illa darajatil makrifati hum muhadaibuna. Lakina idakan mustawal. Gatrasat lajalu aqalla min dalika padaham wadihun. Sombong itu yang kurang dipahami kebanyakan orang sekarang. Sombong itu perlu dimakrifati. Orang yang sombongnya ada sampai di titik makrifat biasanya santun. Santun tuh. Ah, jangan bohong. Udah bisa meraba sampai situ. Tapi kalau tingkatan sombongnya masih di bawah, kelihatan. Sukuan dong. Kita barasian gampang pak, kelihatan kotornya apa. Tapi kalau tingkatan sombongnya marifat gimana? Santun gak tanggung dong. Kadit toko lima bagian dalam nah rusak. Kalau soleh sekedar tidak jahat, tuh. Soleh tapi sekedar tidak jahat. Rajin puasa, rajin ke masjid. Santun bicaranya itu solehnya orang awam. Iya kan? Nah, itu enggak terlalu sulit deh bro. Enggak. Iwan soleh menurut umum itu gampang. Tapi untuk bisa diterima oleh Allah, ayo. Soleh antum untuk bisa diterima oleh Allah, gampang enggak? Berangan dong bang. Gampang atau enggak? Lain ceritanya bro. Contoh gini. Contohnya ya. Meja andong saya. Kau meja kan nancak kau. Sian mangirean kau. Nancak kau. Ada na duduk sih kau menggue. Nancak pak. Bakile lo. Pakai apa kau enggak ngertiin dong bro. Rancak kan meja andong. Menurut orang awam bagus. Bagus pak. Bagus atau jelek? Jujur, bagus kan? Kalau jelek minta kok. Jawab bagus kan? Nah sekarang kita kirim meja ini ke Istana Negara. Kita kirim.
Meja ini kita kirim ke presiden. Tinggi badan Pak, Kak Gubernur Sela Pak. Ah ya, turunan Kak Gubernur Sela, kantor gubernur. Bapak Gubernur, ini meja untuk Bapak. Diterima nggak? Jawabannya. Mungkin menurut Pak Gubernur bisa aja ngomong, baik ini meja untuk ukuran orang awam. Bagus meja ini untuk ukuran orang kampung. Kalau dibawa ke kebunan bisa jadi untuk ganjal mobil, taruh di dapur, bisa nggak Pak? Bisa. Soleh menuju Allah itu susah. Bisa ganjal dari mobil dinas. Pusing. Sekarang contohnya, soleh menurut kita, tapi pas dibawa ke Allah, goreng patut gitu. Bisa kan gitu? Iya kan? Makanya jangan main-main kalau udah ke Allah. Merasa dirinya soleh. Kalau kita bicara torekot, ya bicara tadi tuh. Itu torekot tuh. Salik itu berjalan ke Allah jangan sombong. Betul kan? Udah lemah aja, jelek aja, istighfar aja. Walaupun merasa bagus. Kan banyak orang merasa bersih sekarang. Kan jadi ganjel mobil baru tahu lu. Betul kan? Pusing dah. Pedih dah. Nggak ngingetin aja. Kalau kita bicara tarekat yang kayak tadi itu. Ya Pak ya, Iwan ya. Bicara wusul Ikhwan. Itu namanya bicara wusul. Bukan kita bicara kobul. Ini kobul aja bicaranya. Makbul. Apa itu? Kobul itu rendah. Sebatas apa orang kobul itu? Diterima. Hanya diterima aja. Diterima, dihargai. Sudah itu ganjel. Taruh di dapur. Tapi kalau yang namanya wusul, antum sudah itihad wihdah, tahu nggak? Allah senang, Allah menyintainya. Itihad antum wihdah, badan tetap di bumi antum, badan di sini, ruh mondar mandir ke villa, betul itu. Mau kayak gitu? Ada di potensi antum. Kalau nggak bisa benar-benar gak usah ngaji sini. Memble juga ditalkin. Males juga. Kecil juga katanya. Gila orang tuh. Betul gak? Ini serius. Tuh. Karenanya yang namanya torekot, target puncak zikir, ya itu tadi. Ittihad fillah. Badan antum di bumi, ruh antum mondar-mandir. Ada banyak. Jadi kalau zikir sekedar bacaan, kecerdasan akal, epistemologi, guru TK juga bisa bro, mimpin. Ya, anak TK juga zikir bisa. Anak-anak, ilaha illallah, kan bisa tuh. Bisa. Ustadz Anu di televisi mimpin zikir ya bisa. Entertain di Sorot TV. Paling-paling gitu. Pakai baju putih ya, besok seragam putih, semuanya kan bisa. Iya kan? Nanti kalau zikir akbar bawa makanan sama uang ya sodako, iya kan? Bisa kan? Sodako. Ikhwan Awad pulangnya Ustadz dapat duit ya. Ada contoh kan? Kan itu tujuannya, jujur. Pentarbiyah, penterapi, pentalkin zaman sekarang ya. Jangan bohong. Bagus-bagus awalnya. Gitu. Kalau enggak juga ada perubahan niat. Memang awalnya begitu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada perubahan niat, yang salah gurunya dong.
gurunya wajib menyampaikan. Betul? Itulah tanggung jawab mursyid. Maneh mah lieur. Benar tuh. Maaf ya, Abah. Ngomongin Abah. Nung cene. Bersyukuran tuh. Nung sampaikan aja. Tengah denge kan? Nggak ngedenger kan? Nah. Makanya nggak ngedenger hikmah itu susah. Antum hormati semua kalau antum mau mengadakan zikir, tarbiyah, menjadi sang motivator, cita-cita, duduk di atas tetap antum duduk di bawah. Di podium mimbar awak di bawah gitu. Tenan naon? Tenan naon? Apa sih penghargaan orang? Baik tuh. Kita tuh haruslah paham dulu apa arti mursyid, apa arti murid. Gitu, baik tuh bahasanya. Karenanya harus ada akhlak seorang murid terhadap gurunya. Berangan-angan, berpikir yang mendalam, kemudian melakukan sholat istiqoroh kepada siapa harus mengambil ilmu, menuntut ilmu, dan mencari bagusnya budi pekerti darinya. Jika memungkinkan, seorang murid hendaklah memilih guru yang sesuai dalam bidangnya, yang juga mempunyai sifat kasih sayang, menjaga muruah, etika, menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang guru. Disitulah letak barokah. Timbul pertanyaan, udah jelas sekarang. Gimana dong ya, rahimakumullah, tutup kaji. Ada pertanyaan, untuk apa kita bertarekot? Bisa jawab? Kita bumikan. Untuk apa kita bertarekot? Udah ada syariat, udah banyak fikih, udah ada tasawuf, udah ada UIN. Untuk apa kita bertarekot? Untuk apa ditalkin zikir? Bertarekot agar bagaimana beribadah kepada Allah tidak kosong. Tidak kosong. Tidak ada nikmat yang paling besar nilainya dalam kehidupan melebihi nikmat iman dan Islam. Tidak ada artinya hidup tanpa iman dan Islam. Iman dan Islam adalah segala-galanya. Karenanya yang namanya iman itu fluktuatif, naik turun. Sedangkan yakin nggak pernah menurun, terus bertambah. Nah kita bertarekot itu untuk menguatkan hakul keyakinan. Duduk. Sehingga dengan bertarekot iman kita semakin berkeyakinan, semakin naik, bertambah. Tarekat itu mengamalkan dari ihsan, baca Quran, amalan ihsan, untuk lebih mengenal dan makrifat kepada Allah, sehingga mampu melihat Rabb dengan basyirah. Ilmunya namanya musyahadah. Atau minimal kita bisa merasa diperhatikan Allah. Di bawahnya namanya muraqabah. Muraqabah. Bertarekat itu agar bagaimana beribadah kita kepada Allah enggak nol. Tidak kosong. Ibarat orang memanah. Tidak hanya sekedar melepas busur, namun sasarannya jelas. Ya kan? Orang yang sudah merasa dekat dengan Allah, dia tidak ingin jauh. Karena kalau orang sudah dekat dengan Allah, ketika jauh dari Allah akan tersiksa. Logika kan? Seorang sufi ditanya, apa yang paling membuat Anda tersiksa dalam kehidupan? Sang sufi menjawab, ketika saya merasa tidak ingat kepada Allah. Merasa jauh dari Allah, itulah merupakan siksa terbesar hidup. Udah sampai ke situ. Allah sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Kita diciptakan dari bentuk fi ahsanin takwin.
diberi hati, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih akal kesehatan dan seterusnya. Bayar. Gratis. Itu anugerah yang luar biasa. Pertanyaannya, apa balasan kita kepada Allah? Jawab. Apa? Maka kita bertorekot, itu jawabannya. Dalam rangka memberikan apa yang kita punya untuk Allah. Allah gak meminta begitu, tapi kita arif. Memberi waktu kita untuk Allah. Orang lain tidur. Kita ngasih waktu untuk Allah. Itu terima kasih kepada Allah. Memberi hidup kita kepada Allah. Memberi napas kita untuk Allah. La ilaha illallah. Atur napas untuk Allah. Secara global, secara spiritualitas. Tanpa melihat agama yang sifatnya tertentu. Kita sudah dipahami dari sudut pandang ilmiah. Terbukti telah memberikan kontribusi terhadap ilmu kedokteran, kesehatan, baik sebagai pencegahan, penyembuhan, healing. Sampai-sampai World Health Organization, WHO ya, PBB, mendefinisikan sehat. Udah sehat entum. Sehat. Sebagai keadaan yang baik, yang sempurna secara fisik, mental, juga sosial. Itu Islam. Di Islam udah dari dulu diajarin. Sehat itu bukan fisik aja. Mental sehat. Sosial juga sehat. Mujmal. Artinya prasyarat seseorang dikatakan sehat adalah dari segi psikologis, biologis, juga sosial. Sebab itu dalam bahasa Inggris ada 3 kata yang bermakna sakit. Tahu nggak? Disease, illness, sickness. Betul kan? Ketiganya menunjukkan makna yang berbeda. Disease maknanya sakit secara biologis. Illness memiliki makna sakit secara psikologis. Sickness bermakna sakit secara sosiologis. Nah, di mana antum sakit? Sempurna belum? Dalam bahasa Arab tadi Enggire, tadi Sunda, Minang Alang, betul kan? Kini bahasa Arab. Sakit adalah al-marad. Lawan kata asiha. Asiha berarti orang disebut sehat secara Quran, psikis, biologis, sosial, tambah satu lagi spiritual. Menang mana sama yang tadi WHO? Menang ajaran Islam. Setelah itu pada abad ke-20 Sigmund Freud, nah gitu ya, mengenalkan teori psikanalisis, di mana gangguan mental ringan, psikoneurosis yang menimpa seseorang dapat menimbulkan gangguan organik, kelumpuhan, mati rasa, gangguan lambung, kecemasan, rasa takut, dan lain sebagainya. Tentu saja banyak temuan ilmiah tentang keterkaitan antara spiritualitas agama, termasuk di dalamnya ajaran tasawuf atau torekot, dengan kesehatan seseorang. Ini sudah ditulis sama orang-orang sana. Enggak muslim sayangnya. J. Levin, Region and Mental Health Theory and Research, pada sebuah jurnal internasional, bahwa di antara pengaruh ajaran spiritualitas atau agama terhadap kesehatan mental adalah mencegah gangguan mood seperti depresi, kecemasan yang tinggi. Dengan begitu, para pengamal akan mendapatkan kesehatan psikologis seperti kepuasan, kebahagiaan hidup. Banyak sumber penelitian ilmiah memberi kesimpulan bahwa spiritualitas dan ketaatan dalam hal beragama berpengaruh positif terhadap kesehatan mental pada diri antum seseorang.
Seorang sufi dalam bertasawuf atau bertarekot selalu diajarkan untuk menjalani hidup dengan ketenangan. Iya kan? Sasarannya tenang. Dalam tarekot juga diajarkan pelatihan riyado dalam suasana ketenangan atau semacamnya. Ada nggak zikir jahar di mall? Enggak. Iya. Dalam tarekat juga diajarkan latihan-latihan riyado dalam suasana yang serba tenang. Bila perlu di gunung, di musola, tengah malam supaya tenang. Relaksasi bahasa kerennya. Pada kondisi berzikir juga kekhususannya dalam sholat. Khusyuk. Betul kan? Ketenangan. Ya. Dengan sering melakukan riyado, berkontemplasi, mental seorang dalam amal tarekot akan semakin sehat. Apalagi kalau ditalkin. Akan dijumpai olehnya kepuasan hidup, insya Allah. Makna, tujuan hidup, kedamaian, ketenangan, optimisme, serta harapan yang lebih baik di masa mendatang. Namun tentu, arif kita dibutuhkan pembimbing yang handal. Itu yang disebut mursyid yang benar dalam tarekat. Sebab itu ada yang dinamakan kewajiban adanya seorang guru mursyid. Jika tidak, seumpama mengambil sendiri, seumpama mencari jawaban dari mesin pencari di dunia medan medsos, internet, jelas akan timbul dampak negatif. Memang ada dampak positif, tapi nggak mungkin menembus dunia hakikat. Gak. Kecuali menggunakan pengamalan tarekat. Ini pun juga justru bisa berbalik menjadi negatif. Kalau tarekotan saja. Misalnya dalam bentuk kecemasan, stres dan sejenisnya. Karenanya akan salah pemahaman terhadap ajaran sufi. Bisa saja terjadi karena kesalahan komunikasi pembimbingnya yang tidak baik. Yang dalam situasi darurat. Itu yang disebut wabah global virus Dajjalnet mulai timbul di dunia tarekat. Saat ini amalia tarekat dan talqin zikir menjadi alternatif. Bersyukur antum bisa menemukannya. Karena di situ menjaga kesehatan mental, spiritual, rezeki kita, kebenaran otak kita, dan bisa menghindari stres, depresi, kejiwaan manusia modern tanpa banyak yang bisa menyadarinya. Itulah solusi dari ajaran kenapa kita mesti bertarekat, bertalqin zikir. Wajib dibumikan pada antum semuanya, bukan yang duduk saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf, ini penting untuk sampaikan. Jadi dalam bertalqin setidaknya kita ada pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.